dan kami muliakan. Semoga bagi seluruh undangan acara pada siang hari ini selalu memperoleh hidayah, inayah, dan barokah di bidang ilmu, kesehatan, lahir dan batin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Aspotmar Kasal Mabes TNI AL Bapak Maijen Marinir Nur Alamsyah beserta jajaran. Yang kami hormati Kadis Potmar Mabes TNI AL Bapak Laksamana Pertama Dr. Suradi ASSE SSMM serta jajaran. Yang kami hormati Bupati Indramayu Ibu Haja Nina Agustina SHM Home CRA beserta jajaran. Yang kami hormati Tambah 25 135 tambah 1 juta 135 136 tambah 3 juta 1 Dr. Dewi Aryani 139 MSI anggota DPR RI perwakilan dari Provinsi Jawa Tengah, perwakilan Kabupaten Tegal, dan juga sebagai mentor kami dan pembina Yayasan Nusantara Patriot Majapahit. Yang kami hormati Bupati Pamekasan Bapak Haji Badrut Tamam SPSI beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Jombang Bapak Supramba beserta jajaran yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati perwakilan Kabupaten Bangkalan Bapak Abdul Halim, Ketua Komisi C DPRD Jatim perwakilan Kabupaten Bangkalan beserta jajarannya. Puji syukur pada siang hari ini kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga kami bisa berkumpul dan hadir dalam rangka sosialisasi program ketahanan pangan dan Kampung Bahari Nusantara Mabes TNI AL bersama 5 stakeholder Kabupaten Indramayu, Tegal, Jombang, Bangkalan, dan Pamekasan menuju kerjasama sinergis untuk mewujudkan ketahanan pangan yang mandiri. Selanjutnya, introduction video tentang ketahanan pangan Mabes TNI AL.
Pak Revi, suaranya nggak ada. Ya, maaf terjadi gangguan di masalah teknis. Kita lanjutkan langsung ke pembukaan sosialisasi program ketahanan pangan Mabes TNI AL oleh Dr. Dewi Aryani MSI, anggota DPR RI. Kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenankan saya menyampaikan salam mewakili seluruh pemeluk agama yang ada di Indonesia sebagai bagian dari tugas saya selaku anggota DPR RI dan MPR RI untuk selalu menjunjung tinggi toleransi dalam beragama. Yang saya hormati dan saya banggakan Aspotmar Kasal Mabes TNI AL, Bapak Maijen Marnur Alamsyah beserta jajarannya. Yang saya hormati Kadis Potmar Mabes AL, Bapak Laksma Dr. Suradi AS Esos MM beserta jajarannya. Yang saya hormati sahabat saya Bu Nina Bupati Indramayu beserta jajarannya.
Yang saya hormati sahabat saya juga ini, Gus Badrut, beliau adalah Bupati Pamekasan beserta jajarannya. Yang saya hormati Wakil Bupati Jombang, Bapak Sumrambah beserta jajarannya. Yang saya hormati Pak Abdul Halim yang berkenan hadir hari ini, Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur. Yang saya hormati Pembina Yayasan Nusantara Patriot Majapahit, Ibu Sondang Aprilia yang cantik. Semangat ya Ibu. Yang saya hormati Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Imam Utomo Suparno, selaku Pembina Yayasan Nusantara Patriot Majapahit. Pak Imam Utomo mungkin kalau ketemu saya ingat karena beliau adalah kawan karib ayah saya, TNI juga, dulu waktu beliau masih sebagai Pangdam Brawijaya. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Imam Suroso Imam Zazuli, selaku Ketua Umum Yayasan Nusantara Patriot Majapahit. Yang saya hormati Profesor Dr. Hajah Eni Susanti, adalah Sekretaris Yayasan Nusantara Patriot Majapahit. Yang saya hormati Adinda Raja Siahaan yang hadir juga hari Terima ini. kasih Bu Dewi. Yang saya hormati Adinda Revi yang juga hadir hari ini. Teman-teman ini adalah milenial yang sangat peduli dengan permasalahan bangsa ini. Salah satunya adalah mengenai ketahanan pangan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua bisa berkumpul bersama walaupun secara virtual melalui Zoom. Namun saya yakin pembicaraan diskusi kita hari ini menjadi salah satu bukti bahwa kita bersama-sama dengan Mabes Angkatan Laut punya peran, ikut berkiprah juga dalam menangani salah satu masalah bangsa ini, yaitu mengenai krisis pangan. Jadi ketahanan pangan yang nantinya akan disosialisasikan oleh bapak-bapak dari Mabes Angkatan Laut ini menjadi salah satu program nasional yang mudah-mudahan tidak hanya bisa membantu para kepala daerah juga, tapi juga ikut serta secara langsung mempercepat pembangunan kedaulatan pangan kita melalui pemenuhan pangan di segala bidang. Seperti kita ketahui, sumber daya alam kita di Indonesia ini paling lengkap di dunia. Kita punya laut yang paling luas dengan jenis ikan yang beragam, kita punya pegunungan, negara kita juga kondisi geografisnya tropis, sehingga sangat memungkinkan sebagian besar jenis tanaman, buah-buahan maupun yang lainnya dengan mudah bisa tumbuh dan berkembang di bumi kita tercinta ini. Maka dari itu, saya berharap hari ini dari Mabes Angkatan Laut, kemudian dari NPM Foundation, kemudian para kepala daerah yang hadir, termasuk saya sendiri mewakili Jawa Tengah, dan juga nantinya hasil dari rapat ini akan kita kembangkan juga kepada teman-teman kepala daerah yang lain. Saya berharap kita bisa fokus nantinya memberikan perhatian kepada Mabes Angkatan Laut yang akan memberikan sosialisasinya kepada kita semua. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan ini menjadi awal kerjasama kita yang sangat baik ke depan, sehingga setelah rapat virtual ini bisa dilanjutkan juga dengan pertemuan darat untuk membahas detail-detail program lebih lanjut ke depan. Dan yang terakhir saya mengucapkan titip salam dari teman-teman di Jawa Tengah, terutama dari kalangan petani, nelayan, peternak. Mereka sangat berharap bahwa program ini dapat terrealisasi secara cepat, berkesinambungan, sehingga tidak saja mengangkat derajat dan martabat mereka, tapi juga memang betul-betul secara nasional kita semua punya andil untuk bagaimana supaya bangsa ini tangguh pangannya, gitu ya. Kita berdaulat pangan. Insya Allah kalau pangan kita berdaulat, hal-hal lain yang menyertainya dapat kita tanggulangi bersama, seperti kekurangan pangan, kemudian stunting, bidang-bidang yang lain. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan mungkin ada yang kurang berkenan, tidak lengkap, dan mungkin ada yang belum saya sebutkan tadi di awal. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang terakhir, pesan saya kepada teman-teman di NPM Foundation, ini adalah satu tugas mulia, tugas yang tidak ringan, karena kita bekerja sama dengan
institusi atau lembaga yang tidak main-main, Mabes Angkatan Laut ya. Jadi kita harus serius, betul-betul kita bisa support, bisa backup, bisa membantu teman-teman dari TNI karena ini program baru ya di masa pemerintahan akhir Pak Jokowi. Memang kami di DPR RI memberikan alokasi anggaran untuk Kementerian Pertahanan supaya TNI kita, baik TNI AD, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara punya kiprah karena mereka punya jaringan yang paling sistematis di Indonesia ini adalah TNI dan Polri. Maka mereka kita libatkan untuk bersama-sama dengan pemerintah dan kepala daerah sampai tingkat pemerintahan desa bersama-sama membangun ketahanan pangan. Demikian dari saya, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Pembina Yayasan Nusantara Patriot Majapahit. Selanjutnya kami lanjutkan acara sambutan Aspotmar Kasal Mabes TNI AL Majen Marinir Nur Alamsyah. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang kami hormati para Bapak dan Ibu Bupati, Ketua DPR, anggota DPR RI, kemudian para rekan-rekan di Yayasan Nusantara Patriot Majapahit. Yang pertama-tama kami izin menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena acara ini tidak bisa dihadiri oleh Bapak Aspotmar Kasal karena beliau pada hari ini sedang mengikuti kegiatan di Surabaya. Kemudian Bapak Aspotmar Kasal pada jam yang sama mulai dari pukul 13 tadi menghadiri kenaikan pangkat di Mabesal. Kemudian kami dinas di Spotmar, nama kami Letkol Laut Khusus Medik Nasron, kami menjabat sebagai Pabandia Port Wiltasla Ban 6 Spotmaral. Kami kemudian bagian wilayah perbatasan. Dan juga semua insan di Potmar ini, insan TNI Angkatan Laut adalah insan Potmar yang dalam hal ini bisa bekerjasama dengan pemerintah daerah dan juga stakeholder yang lain dalam membangun kampung bahari Nusantara dan juga ketahanan pangan. Demikian sepatah dua patah dari kami, sambutan ini semoga kerjasama dengan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian dapat dilaksanakan baik. Demikian sambutan dari kami. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih. Sesi selanjutnya kami persilakan sambutan dari Pak Kadis Potmar Mabes TNI AL, Laksamana Pertama Dr. Suradi AS, SE, SS, MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama barangkali untuk para peserta rapat, kami akan menyampaikan permohonan maaf karena Kadis kami juga mengikuti kegiatan kenaikan pangkat di Mabesal. Kami akan membacakan, mohon maaf kami memperkenalkan diri dulu, kami Letkol Laut Samsul Bahri, jabatan sebagai Kasih Karbak dan Gulben Spotmaral. Kami akan membacakan sambutan dari Kadis Spotmaral pada acara sosialisasi program
Ketahanan Pangan dan Kampung Bahari Nusantara pada tanggal 10 Oktober 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Aspot Markasal atau yang mewakili, yang saya hormati pembina Yayasan Nusantara Patriot Majapahit, Dr. Dewi Aryani, MSI. Yang kedua, Ketua Yayasan Nusantara Patriot Majapahit, Profesor Dr. Haji Suroso Imam Jazuli SE. Dan para kepala daerah, kabupaten beserta jajarannya, serta para pengurus Yayasan Patriot Majapahit, serta hadirin undangan peserta rapat yang berbahagia. Mengawali sambutan hari ini, sudah masuk belum? Sudah. Mengawali sambutan hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan sosialisasi program ketahanan pangan dan Kampung Bahari Nusantara dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang baik ini saya sangat mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan sosialisasi program ketahanan pangan dan Kampung Bahari Nusantara yang akan dilaksanakan melalui kerjasama dan sinergitas dengan TNI Angkatan Laut, Yayasan Nusantara Patriot Majapahit, serta stakeholder yang terkait untuk mewujudkan ketahanan pangan yang mandiri, berdaulat bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Para hadirin sekalian, program ketahanan pangan dan Kampung Bahari Nusantara merupakan bagian dari program TNI Angkatan Laut dalam membina ketahanan pangan wilayah maritim atau yang sering kita singkat Bintahwilmar guna mendukung kepentingan pertahanan negara. Dalam surat keputusan Kasal nomor Kep 2639/7 Romawi tahun 2018 pada tanggal 23 Juli 2018 tentang doktrin pemberdayaan wilayah pertahanan laut dijelaskan bahwa kegiatan Bintahwilmar dapat dilaksanakan secara mandiri atau bersama pemerintah garing lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK dan komponen bangsa lainnya dalam menyiapkan potensi nasional bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan negara. Para peserta yang berbahagia, program ketahanan pangan dan Kampung Bahari Nusantara merupakan wadah pembinaan wilayah pesisir yang bertujuan untuk memecah permasalahan ekonomi, kesehatan, pendidikan bagi masyarakat pesisir dan meningkatkan potensi wisata serta menyiapkan kekuatan pendukung sistem pertahanan semesta berupa ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh. Para peserta rapat virtual sekalian, perwujudan keberhasilan program-program ini sangat ditentukan adanya kesungguhan, semangat, keterampilan, dan tanggung jawab, serta kerjasama yang baik antara TNI Angkatan Laut dengan instansi lain dan segenap komponen masyarakat. Sehingga kita perlu memperhatikan parameter keberhasilan berupa adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam segala aspek dan terwujudnya kemanunggalan TNI Angkatan Laut dengan rakyat. Hadirin yang saya hormati, demikian sambutan ini saya sampaikan. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, lancar. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, dan perlindungan dalam meneruskan langkah pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om
Santi Om. Jakarta 10 Oktober 2022. Kadis Potmaral. Dr. Suradi AS, ST MSOS MM, Laksamana Pertama TNI. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas sambutannya yang luar biasa dari perwakilan Mabes TNI AL. Dan terima kasih. Selanjutnya kita lanjutkan ke sesi tanya jawab program ketahanan pangan Mabes TNI AL dengan para stakeholder dan beserta jajarannya, dan kami persilakan juga para undangan yang hadir langsung bisa menanyakan tentang ketahanan pangan dan Kampung Bahari Nusantara. Kami persilakan dari masing-masing kabupaten untuk bertanya langsung. Terima kasih. Mungkin dari Indramayu ada yang mau bertanya langsung secara langsung ke perihal program tersebut. Kami persilakan dari Kabupaten Indramayu. Baik, terima kasih Bapak. Kami kebetulan, suaranya kedengaran Pak ya? Kedengaran Pak? Ya. Kebetulan kami dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, didampingi oleh perwakilan dari Dinas Perikanan dan Kelautan juga hadir, dari Bapenda juga hadir. Kami hanya ingin mengetahui kira-kira program-program apa sih yang sudah mulai di launching atau diadakan, kemudian di mana posisi Indramayu dalam program tersebut. Memang kami sampai sekarang baru dapat undangan, kemudian juga program-program apanya kami belum tahu, belum ada pemaparan juga dari panitia, bosan hanya sambutan-sambutan saja. Barangkali bisa lebih detail lagi, Bapak, mohon maaf, terima kasih. Baik, kami persilakan mungkin dari perwakilan Aspotmar atau Kadis Potmar untuk menjawab pertanyaan dari Kabupaten Indramayu. Kami persilakan. Terima kasih. Perwakilan dari Kadis Potmar mungkin bisa menjelaskan pertanyaan yang dipertanyakan langsung oleh perwakilan dari Kabupaten Indramayu. Mohon dijawab pertanyaannya. Terima Ya, kasih. terima kasih Mas Repi atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kalau tidak salah tadi untuk Bapak Kadis, mohon maaf Kadis siapa tadi? Ya Pak, jadi gini, jadi untuk program TNI Angkatan Laut dalam pelaksanaan program ketahanan pangan dan Kampung Bahari Nusantara sudah kita delegasikan di tiap-tiap daerah, terutama di pangkalan TNI Angkatan Laut. Barangkali nanti tiap-tiap kabupaten, kami perumpamaan Kabupaten Tegal, di sana ada TNI Angkatan Laut, pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Tegal. Nah, nanti kami berharap kalau semuanya memang program ini bisa berjalan, kita bisa wadahi di atas, nanti akan kita laksanakan di tingkat daerah dan akan bersinergi dengan pangkalan TNI Angkatan Laut yang ada di Tegal. Kalau tadi dari Banyumas ya, kalau tidak salah. Dari Indramayu. Oh maaf, dari Indramayu. Nanti dari Indramayu
barangkali ada pangkalan, ada wilayah kerja TNI Angkatan Laut yang mencakup wilayah Indramayu. Nanti barangkali kami akan menyiapkan surat perintah untuk Satkowil kalau kami menyebutnya, Komando Satuan Wilayah seperti Danlanal atau Komandan Pangkalan di wilayah Indramayu akan bersinergitas dengan berkolaborasi dengan Pemda Indramayu untuk melaksanakan kegiatan ketahanan pangan. Sebagai contoh, jadi untuk kegiatan yang sudah kita laksanakan di daerah, seperti di daerah Banyuwangi, kita mempunyai program KBN dan ketahanan pangan, itu bersinergitas dan berkolaborasi dengan Pemda setempat. Barangkali nanti bisa menyampaikan ke Yayasan Majapahit untuk melaksanakan kegiatan apa saja, nanti akan meneruskan ke kita, dan setelah itu kita akan meneruskan ke stakeholder yang ada di daerah. Barangkali itu yang bisa kami jawab, barangkali Mas Repi sebagai moderator. Silakan Ya. lanjut. Baik, mungkin ada pertanyaan dari kabupaten lain perihal bantuan apa yang akan diberikan dan dalam bentuk hal pengoptimalan lahan dalam bentuk sektor perikanan, pertanian, perkebunan maupun perikanan dalam bentuk bantuan apa dan pengelolaan lahannya seperti apa, menuju kerjasama MOU-nya antar stakeholder itu seperti apa, mohon penjelasan yang lebih detail karena kan setiap geografi antara masing-masing kabupaten itu bisa pengoptimalan lahan yang mati menjadi lahan yang hidup di pesisir pantai maupun yang bukan di pesisir pantai seperti apa dalam bentuk bantuannya, pengoptimalan kelompok nelayannya, kelompok taninya atau elemen lapisan masyarakatnya mungkin lebih diperjelas atau ada pertanyaan lain dari kabupaten yang lain, kami persilakan. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari perwakilan Indramayu atau Ibu Bupati langsung ingin menanyakan, kami persilakan Bu Nina. Atau mungkin dari perwakilan Kabupaten Jombang, kami persilakan, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas berkait dalam bentuk bantuan apa. Kami persilakan, atau dari kabupaten yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Revi atas waktunya. Saya mungkin mewakili teman-teman kepala daerah yang lain ya, yang mungkin belum sempat bertanya lebih lanjut. Yang pertama, kami ingin diberikan contoh satu kasus di daerah mana mengenai pertanian yang sudah berjalan dengan Mabes AL, kemudian satu lagi bidang peternakan dan perikanan, sehingga teman-teman kepala daerah dari Pamekasan, Indramayu, Jombang, dan lain sebagainya punya gambaran konkret yang selama ini sudah berjalan. Dan saya yakin kalau sudah dijelaskan, mereka tentu akan menimbang-nimbang ya potensi-potensi di daerah masing-masing yang bisa nantinya disampaikan kepada Mabes Angkatan Laut. Sebagai contoh di daerah pemilihan saya di Brebes dan juga di Tegal, kami punya lahan-lahan tidur di Pemkab itu banyak sekali, ratusan hektar, bahkan banyak juga tanah-tanah bengkok kepala desa
yang sebagian tanahnya memang tidak bisa ditanami. Jadi kondisi tanahnya sendiri adalah tanah padat. Nah, ini mungkin bisa kami usulkan untuk mendapatkan bantuan ketahanan pangan di bidang peternakan. Nah, di Tegal sendiri potensinya adalah peternakan kambing, baik itu kambing potong maupun kambing perah. Jadi susunya bisa dijual kepada pabrik pengolahan susu. Kemudian di bidang perikanan, kami juga ada lahan-lahan yang bisa digunakan teman-teman dari bapak-bapak dari Angkatan Laut, bisa untuk faname, karena di Tegal sendiri juga petani-petani atau petambak tanami juga cukup banyak, tapi bengkok-bengkok dari kepala desa juga banyak yang masih bisa difungsikan. Nah, mungkin itu, dan saya kira seperti Indramayu juga mirip-mirip case-nya ya, mereka punya laut juga, mereka ada pertanian juga, ada peternakan. Mungkin demikian pertanyaan dari kami mewakili, mohon izin Pak. Selamat siang, Mas Refki. Selamat siang, Mas Refki. Siang Pak. Ya, kami persilakan Pak untuk Eh, menjawab dari para partisipan. Izin menyampaikan untuk masalah. Kemudian yang pertama tadi dari Dinas Kelautan dan Perikanan yang dari Indramayu tadi, kami sedikit menjelaskan ada sedikit mungkin perbedaan antara ketahanan pangan dan Kampung Bahari Nusantara. Kampung Bahari Nusantara itu kita di setiap provinsi ataupun di kabupaten yang ada Angkatan Laut, dalam hal ini TNI AL, itu di setiap lanal itu kita wajib minimal ya untuk 1 tahun itu ada 1 Kampung Bahari Nusantara. Kampung Bahari Nusantara itu terdiri dari 5 klaster yang kita majukan. Mulai dari bidang edukasi, bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang pariwisata, dan pertahanan keamanan. Tujuannya ke arah sana. Bidang edukasi seperti kalau di daerah itu yang sudah kita didirikan, terutama karena saya pernah di Kepala Dinas Potensi Maritim di Pontianak, kita mendirikan namanya itu Rumah Pintar. Rumah Pintar itu kita dirikan, kita perbaiki, dalam hal ini bukan kita membangun baru, tetapi itu misalnya ada puskesmas yang di sebelahnya ada rumah kosong atau itu balai desa, kita rehab atau kita perbaiki dengan bantuan dari pemerintah daerah, kita jadikan rumah pintar. Rumah pintar itu nanti ke depannya akan kita lengkapi dengan internet, kemudian buku-buku bacaan. Itu yang sudah kita laksanakan, itu saya contohkan itu yang di daerah Pontianak. Kemudian bidang ekonomi, begitu juga yang sudah kita kembangkan. Tetapi tidak semua 5 klaster ini bisa kita penuhi, tetapi kita secara bertahap, mana yang ada dulu. Bidang kesehatan juga begitu. Ada ini tidak lepas dari keikut sertaan daripada pemerintah daerah setempat yang membantu dalam kegiatan pengembangan daripada Kampung Bahari Nusantara tersebut. Bidang kesehatan otomatis di sana biasanya ada atau posyandu, kemudian kita dengan dana yang ada kita bergotong royong dengan masyarakat, kemudian dengan dibantu juga oleh pemerintah daerah sana itu mengembangkan
fasilitas yang sudah ada, tetapi bukan membangun baru. Tetapi kita hanya menghidupkan intinya supaya ini lebih aktif. Begitu dengan kemudian juga bidang pariwisata. Bidang pariwisata yang sudah ada kita pertahankan atau yang belum ada, terutama bidang pariwisata bidang maritim utamanya seperti wisata mangrove, kemudian wisata air yang lain, gitu. Terutama yang sekarang ini banyak kita kembangkan di KBN itu adalah wisata mangrove. Kemudian kalau bidang pertahanan, dan itu memang tujuan semua kita. Biasanya kita daerah itu ada Saka Bahari, Pramuka, segala macam itu, Bapak. Kemudian ketahanan pangan sendiri itu sebenarnya bagian daripada bidang ekonomi. Tetapi kalau tidak bisa kira-kira memenuhi ada 5 klaster tadi, kita hanya cukup ketahanan pangan. Misalnya di suatu daerah itu hanya kemarin terakhir kami ke Tarempa, juga ke Tanjung Pinang, itu yang kemarin digalakkan oleh TNI AL dengan mendapatkan rekor muri yaitu penanaman sorghum. Nah, penanam sorghum ini sebenarnya bukan KBN, tetapi adalah ketahanan pangan. Mungkin karena hanya 1 atau 2 jenis tanaman itu adalah sebenarnya ketahanan pangan. Tetapi kalau yang Kampung Bahari Nusantara itu ya salah satunya bidang klaster ekonomi ya ketahanan pangan. Tetapi kalau semuanya bisa yang kita kembangkan adalah 5 klaster itu, yaitu Kampung Bahari Nusantara. Tapi kalau hanya 1-2 kita jadikan itu adalah ketahanan pangan. Kemudian dari Ibu Dewi tadi, dari Tegal tadi, ya peternakan untuk sementara kami belum ada, tetapi kalau perikanan yang terakhir kita galakkan adalah di Bali kemarin. Kami lupa namanya. Di Bali kita kemarin melaksanakan budidaya udang palame yang dari 3 bulan panen menjadi bisa 1 bulan, tetapi sekarang masih dalam tahap pengembangan karena masih diuji coba untuk keberhasilannya. Sekarang masih dalam tahap pengembangan. Kurasa itu dari kami untuk sementara. Kami lupa nama daerahnya. Pak Edi, yang di Bali kemarin apa namanya? Saya kemarin ke Bali kemarin. Gudang Paname kemarin di Bali apa namanya? Wilayahnya? Mbak, yang di Bali? Enggak, itu loh yang saya ke Bali kemarin kemana? Iya. Di Jemberana kemarin kami mengembangkan gudang Paname itu di Brana, tetapi sekarang di Jemberana Bali, tetapi sekarang masih dicoba. Rencana kalau itu berhasil akan jadi program unggulan TNI Angkatan Laut. Demikian yang dapat kami sampaikan, Ibu. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Baik, mungkin Bu Dewi ada pertanyaan lagi atau mungkin ada yang mungkin kurang Jombang. dijelaskan. Atau dari Jombang, silakan, saya persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dari Mabes TNI AL, kemudian Ibu Dewi Aryani dari DPR RI, kemudian dari pemerintah kabupaten lain yang hadir hari ini, alhamdulillah. Jadi saya dapat kabar tentang program ini dari salah satu teman gitu. Tapi pada intinya sebenarnya memang permasalahan ketahanan pangan ini harus kita pangku bersama dan kita gerakkan bersama. Kami memang di Jawa Timur, khususnya di Jombang, kami lagi mengembangkan yang namanya korporasi petani. Kenapa harus korporasi tani? Karena memang kondisi real kepemilikan lahan kita terlalu sempit, sehingga kemudian itu hulu hilir kita lakukan korporasi, dan kita sudah lakukan di beberapa kabupaten. Maka sebenarnya keinginan dari Mabes AL ini akan menjadi sangat menarik, sehingga kami dari pemerintah Kabupaten Jombang sangat terima kasih. Kami harapkan ini akan menjadi tindak lanjut. 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 Kami harapkan ini akan menjadi tindak lanjut
Kami siap misalkan ada desa yang harus kemudian ini desa binaan TNI AL gitu kita siapkan. Selama ini memang pada tahapan korporasi petani kami sudah bekerja sama semuanya dengan perbankan. Kami memakai fasilitasi Kurtani dan sebagainya. Kami juga bekerja sama dengan para stakeholder pertanian yang lain, termasuk juga dengan Pupuk Indonesia maupun dengan saprodi yang lain ya, misalkan dari beberapa perusahaan untuk agro inputnya. Sehingga harapan saya kalau memang ini akan menjadi serius bagi Mabes AL, misalkan kita di Jombang kita siap atau di beberapa Jawa Timur kami siapkan karena saya juga sebagai ketua kontak tani nelayan andalan di Jawa Timur, KTNA Jawa Timur, kita siapkan juga. Pada intinya sebenarnya kami tidak memerlukan bantuan yang berlebih, kami hanya akan bagaimana sinergisitas antara Mabes AL dengan teman-teman dari petani. Karena semua kebutuhan kami sebenarnya sudah tercukupi dari perbankan, kami juga menggandeng dari asuransi Jasindo, kami juga punya off-taker di beberapa tempat yang sudah kita siapkan. Tapi kalau ini menjadi suatu kerja bareng dan ini menjadi prestasi bareng untuk kepentingan ketahanan pangan, ini menjadi sesuatu yang menarik dan ini harus kita kembangkan di mana-mana sehingga ada kepedulian bersama, sehingga permasalahan pangan ada permasalahan bersama, bukan hanya permasalahan petani, tapi ini juga menjadi permasalahan yang juga didukung oleh teman-teman dari Mabes AL. Mungkin seperti itu. Terima kasih kesempatan saya bisa bergabung di sini. Salam hormat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wakil Bupati Jombang. Kami atas pertanyaannya dan informasinya, dan kami lanjutkan mungkin dari Kabupaten Pamekasan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kabupaten Pamekasan, kebetulan kami di Dinas Perikanan, ada Bu Asisten, ada dari Pertanian. Berkaitan dengan ini nyatanya kami belum ngeh juga nyatanya berkaitan dengan program ini, karena terus terang aja kami belum ada gambaran. Cuman memang ini kita butuh inilah panduan detailnya kayak apa. Sehingga paling tidak kami di pemerintah kabupaten ini harus seperti apa. Karena yang jelas kalau bicara program kegiatan yang jelas anggarannya itu berbasis kinerja. Berbasis kinerja itu berarti kinerjanya bupati yang harus dibaca. Karena itu kami ingin gambaran yang detail seperti apa, sehingga kami nanti bisa komentar lebih lebih banyak, dan syukur-syukur nanti dari teman-teman di teman-teman Mabes AL yang ada di daerah ini bisa langsung bersurat dengan kita atau berkomunikasi dengan kita di kabupaten, sehingga program ini bisa kita kolaborasi, karena terus terang aja kami belum ada gambaran berkaitan dengan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Bupati Pamekasan. Mungkin ada sedikit yang kami jelaskan, mungkin dari Mabes TNI AL bisa menjelaskan dari segi payung hukumnya, dari segi kerjasamanya, dari segi bantuan perikanannya, dan segi pengelolaan lahannya itu milik tanah bengkok atau tanah kabupaten atau seperti apa. Mohon dijelaskan lebih detail dalam bentuk bidang bantuan perikanannya itu bibitnya apa, mungkin dalam bentuk pertanian itu komoditas pertaniannya apa. Nah, kami persilakan dari perwakilan Mabes TNI AL untuk menjawab pertanyaan dari Kabupaten Pamekasan. Terima kasih.
Mohon izin Mas Rafi, kami menjawab ya. Iya. Menjawab pertanyaan dari Bapak Bupati Pamekasan. Jadi untuk program kita, ini kita bicara tentang ketahanan pangan seperti yang disampaikan dari Spotmar, Letkol Malik, bahwa program ketahanan pangan dengan program KBN ini ada 2 program, barangkali biar para peserta rapat mengerti. Jadi ada 2 program, satunya namanya ketahanan pangan, satunya Kampung Bahari Nusantara. Barangkali yang kita bicarakan sekarang ini tentang ketahanan pangan. Kalau untuk membicarakan tentang ketahanan pangan, barangkali nanti seperti saya sampaikan, kalau semuanya dari Pamekasan itu wilayah kerjanya Lanal Batu Poron. Nah, di Lanal Batu Poron itu juga nanti akan ada stakeholder atau yang kita nyebut namanya Satkowil. Di Satkowil sana biasanya di tingkat kabupaten itu ada namanya Danposal. Dari Danposal tersebutlah nanti barangkali atau Dan Lanal merupakan include dalam Perkopimda daerah wilayah Pamekasan atau Madura. Dengan begitu mereka nanti akan menyampaikan ke kami, dan makanya kami kalau seumpamanya rapat virtual ini kayaknya kurang match atau kurang mengena untuk kita membahas lebih detail, dan waktunya juga terbatas untuk menyampaikan program-program kita yang sudah kita lakukan. Kalau untuk program-program kita yang pernah kita lakukan terutama di daerah Madura, di daerah Batu Poron itu pernah kita melaksanakan program ketahanan pangan tapi berupa penanaman mangrove, mulai dari cara mengelola, menanam, memanen sampai pengelolaan hasil mangrove tersebut untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir. Tapi apabila ada program lain yang memungkinkan untuk bisa mensejahterakan masyarakat, terutama masyarakat pesisir, kenapa tidak? Jadi barangkali saran saya, saran kami, nanti yayasan akan mengkopulir barangkali program-program apa saja yang bisa kita laksanakan di tiap-tiap daerah. Dan setelah itu untuk menyingkat atau membuat shortcut pelaksanaannya nanti dari Mabesal akan memerintahkan para stakeholder, para Satkowil dan Lanal untuk merapat ke Kabupaten Pamekasan atau kabupaten-kabupaten lain yang mempunyai program unggulan. Dari situlah nanti akan dilaksanakan rapat bagaimana seumpamanya program Udang Paname yang memungkinkan. Nanti kita akan melihat program ini bagaimana hasilnya, bagaimana tempatnya, lahannya, bentuknya punya siapa, itu nanti akan kita analisa dan akan kita laporkan. Terutama kami akan melaporkan ke Kadispot Maral dan Letkol Malik akan melaporkan ke Aspotmar bahwa program di tiap-tiap daerah ini memungkinkan untuk kita dukung, kita kolaborasi, kita sinergitaskan dengan pangkalan TNI Angkatan Laut yang ada di wilayah tersebut. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kembali ke moderator Mas Repi, silakan. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Kami setuju dan sepakat kemungkinan apa yang disampaikan Ibu Dewi yang perwakilan dari Kabupaten Tegal sepertinya memang secara virtual itu kita untuk penjelasan sepertinya kurang tepat. Mungkin hanya di sini pada acara siang hari ini hanya menjelaskan di sektor apa, bantuannya jenisnya apa, terus pengelolaan lahannya seperti apa, tapi kami sepakat apa yang disampaikan dari Pak Samsul, nanti kita akan ketemu di darat dan semuanya nanti akan difasilitasi dan diakomodir oleh yayasan dan sesuai dengan arahan Ibu Pembina Ibu Dewi Aryani, kebetulan beliau juga selaku perwakilan Kabupaten Tegal dan selaku pembina di Yayasan Nusantara Patriot Majapahit. Mungkin di sini kami tambahkan, mungkin
ada dari perwakilan Kabupaten Bangkalan yang akan menanyakan bantuan dalam bentuk apa, lahannya seperti apa, untuk program ketahanan pangan di Bangkalan ataupun di Barai Nusantara. Kami persilakan perwakilan dari Bangkalan untuk menanyakan program tersebut. Kami persilakan. Pak Revi selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak dari Mabes TNI AL, Bapak Ibu dari beberapa kabupaten di seluruh Indonesia yang hadir pada rapat virtual pada siang hari ini. Sebetulnya saya pertama ingin menyampaikan permohonan karena memang baru selesai paripurna di DPRD Provinsi Jawa Timur sehingga saya baru bergabung. Kemudian yang berikutnya adalah ketika melihat dari apa yang sudah dipaparkan, sudah ditanyakan, lalu kemudian sudah dijawab oleh pihak Mabes TNI AL. Di sini kami menangkap ada dua hal. Pertama ada program ketahanan pangan, kemudian yang kedua ada program Kampung Bahari. Nah, dari dua spesifikasi program yang kemudian bisa disinergikan antara Mabes AL dengan para kepala daerah. Pertama, tentu saya menyadari dan memahami bahwa kemudian kegiatan ini dalam rangka untuk ikut membantu masyarakat khususnya di pesisir pantai ya. Saya sudah memahami. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Abdul Halim. Saya kebetulan di DPRD Provinsi Jawa Timur, dapil saya dapil Madura, termasuk tadi dari Pamekasan itu sebetulnya dapil saya, tapi saya asli Bangkalan, sehingga lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat di Bangkalan, meskipun Pamekasan itu juga bagian daripada dapil kami. Nah, kemudian dari jawaban dan penjelasan yang sudah disampaikan, bahwa sebetulnya sudah bisa menjawab, sudah bisa mengurai daripada agenda rapat pada siang hari ini, mengenai tentang jenis kegiatan, jenis program, kemudian juga berkaitan dengan arahan yang sudah disampaikan mengenai tentang adanya pendistribusian kewenangan atau Satkorwil tadi yang sudah disampaikan oleh Mabes AL, ini menjadi gambaran yang jelas. Nah, tinggal kemudian barangkali ada beberapa hal yang ingin saya bisa dikatakan sebagai sebuah pertanyaan, juga bisa disampaikan sebagai masukan. Pertama terkait dengan tentang hasil daripada rapat pada siang hari ini, mungkin memang tidak se-perfect daripada ketika rapat offline. Tapi paling tidak ini kan harus ada hasilnya supaya rapat ini ada sustainable-nya. Nah, maksud kami bahwa ketika misalnya tadi dari Pamekasan, kemudian dari beberapa daerah yang tadi menyampaikan, mungkin kami oleh-oleh daripada rapat ini bisa diberikan sebagai guidance atau panduan yang tadi disampaikan oleh Pamekasan, terus kemudian disampaikan oleh ibu tadi itu, bahwa misalnya secara PDF kami dikirimi misalnya terkait dengan program yang kemudian bisa disinergikan dengan pihak Mabes AL dengan pemerintah daerah dan masyarakat ini, detailnya begini misalnya begitu. Lalu sama seperti yang disampaikan oleh Pak Moderator, bahwa misalnya butuh contoh, itu kita minimal kita mendapatkan oleh-oleh dari rapat ini, ternyata bentuk guidance-nya itu seperti ini. Nah, itu sebagai
bekal kita. Kemudian yang kedua, saya terima kasih karena kalau tadi arahan dari Mabes AL bahwa kita bisa, kalau kami di wilayah Madura ini akan siap berkoordinasi dengan Satkorwil yang ada di Lanal Batu Poron. Karena kalau sepemahaman saya, Lanal Batu Poron ini di bawah Lantamal 5, kan begitu. Nah, tapi karena wilayah Madura ini ada Lanal Batu Poron itu, maka kemudian alhamdulillah tadi disampaikan ada Satkerwil ya, kalau tidak salah, itu di Batu Poron di Bangkalan. Jadi kami tentu setelah bekal dari PDF yang barangkali isinya itu panduan daripada sebuah program baik ketahanan pangan maupun Kampung Bahari, lalu kemudian juga berkaitan dengan payung-payung hukumnya, jenisnya bagaimana, apa yang harus dipersiapkan oleh daerah, oleh kabupaten misalnya, lalu kemudian kita akan memiliki modal itu untuk siap berkoordinasi dengan lanal-lanal yang ada di masing-masing daerah atau Satkerwil atau apa dari Mabes AL yang ada di bawah, sehingga kemudian kami juga memiliki bekal begitu kira-kira. Nah, kemudian yang berikutnya barangkali mohon maaf ini artinya kalau kemudian dari paparan tadi dan penjelasan lalu uraian terus eksplorasi daripada Bapak Ibu sekalian, nah kira-kira sekali lagi mohon maaf, ketika kemudian ada sinergitas, ini Yayasan Majapahit ini di mana? Itu barangkali yang juga bisa kami dapatkan informasinya. Sebagai apa itu barangkali juga kami ingin mendapatkan penjelasan supaya tidak ada interpretasi yang keliru begitu kira-kira. Itu barangkali Pak Revi, Pak Moderator, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Salam hormat buat Bapak Ibu sekalian, khususnya dari Bapak-Bapak Mabes TNI Angkatan Laut. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Halim, apa yang sudah Pak Halim sampaikan sangat luar biasa dan sangat jelas. Pertama-tama kita sampaikan posisi apa Yayasan Nusantara Patriot Majapahit dengan adanya kerjasama dengan para Mabesal. Pertama, Yayasan Nusantara Patriot Majapahit mempunyai komitmen dengan Mabesal yang nantinya yayasan akan membentuk dan mengkonsolidasi kerjasama antara masing-masing stakeholder kabupaten dan kelompok tani dan kelompok nelayan di masing-masing kabupaten, yang nantinya program tersebut akan menjadi sebagian dari program yayasan, dan dari pihak Mabesal akan menurunkan bantuan yang dibutuhkan dari masing-masing stakeholder sesuai kebutuhan masing-masing itu melewati yayasan yang tujuannya membawa manfaat, syafaat, kebermanfaatan bagi seluruh elemen masyarakat, seluruh kelompok tani, seluruh kelompok nelayan, dan juga sebagai dan juga untuk kesejahteraan prajurit Mabes TNI AL. Terima kasih. Dan yang kedua, mungkin saya lanjutkan pertanyaan dari perwakilan Kabupaten Bangkalan, kesiapan dalam bentuk apa yang harus disiapkan oleh kabupaten agar bisa mendapatkan program ketahanan pangan dan Kampung Bahari Nusantara. Mungkin lahannya, objeknya di mana atau apa, mungkin kami persilakan dari pihak Mabes TNI AL untuk sedikit menjelaskan pertanyaannya dari pemerintah perwakilan Kabupaten Bangkalan. Terima kasih. Kami persilakan perwakilan dari Mabes TNI AL untuk pertanyaan yang ditanyakan oleh Kabupaten Bangkalan. Atau Pak Moderator Devi, bisa
bisa ini ya, bisa masuk ya Pak Moderator. Bisa, bisa. Oke, terima kasih. Sebetulnya yang sudah dijawab oleh Pak Revi sudah bisa kami pahami dan kami tangkap. Hanya yang dua itu bukan, tetapi sebagian uraian dan eksplorasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu sebelum saya, itu kan pingin ada guidance, kepingin ada contoh, kan ada panduan, ada contoh wilayah mana yang kemudian sudah bekerja sama dengan Mabes AR. Itu saya tidak dijawab karena tadi sudah memberikan penjelasan kepada kita semua bahwa programnya ada dua, kemudian juga tadi Pak Letkol sudah menjawab bahwa ada kegiatan masih dalam proses percobaan di Jembrana, Bali, itu juga mungkin itu yang bisa kemudian diinformasikan kepada kami Pak Revi. Artinya misalnya, guidance-nya untuk Kampung Bahari, ini. Kemudian untuk ketahanan pangan, ini. Artinya regulasinya begini, terus kemudian programnya ini, payung hukumnya ini kan bisa disampaikan dengan data kepada kami, lalu kemudian kami akan menjadikan itu sebagai bekal untuk kita koordinasikan kepada Satker yang tadi disampaikan oleh Mabes AR bersama dengan Yayasan Majapahit. Begitu kira-kira. Jadi kita tinggal mendapatkan itu by PDF misalnya Pak Revi, sehingga kita bisa punya bekal lah dari oleh hasil rapat pada siang hari ini. Terima kasih Pak Revi. Ya, baik Pak Halim, saya paham. Nanti untuk selanjutnya mungkin dari kabupaten yang sudah bergabung pada siang hari ini, nantinya kami akan buatkan semacam highlight proposal, dan nantinya memang kita harus ketemu di darat, tidak bisa ketemu di virtual, sesuai arahan Ibu Pembina. Mungkin nanti kita bagi tim, artinya gimana caranya dari kabupaten yang satu dengan yang lain bisa sinergis untuk menjalankan pelaksanaan yang bisa membawa manfaat syafaat, dan nantinya guidance-nya akan kami buatkan dalam bentuk highlight atau summary ke masing-masing kabupaten yang ada di acara rapat virtual tersebut. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Ibu Pembina, Ibu Dewi Aryani, kami persilakan. Terima kasih Pak Revi. Saya bisa menangkap nuansa ketertarikan ya dari teman-teman Pemkab maupun juga dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Intinya memang detail atau summary dari rapat hari ini harus disampaikan, terutama juknisnya. Karena sebetulnya Pemkab ini kalau nangkep bantuan itu cepet banget, kita paham lah ya kan, bener nggak? Ya kan DPR RI, DPRD itu paham banget. Cuma memang kita perlu juknis yang jelas supaya action-nya bisa lebih cepat, mungkin itu. Jadi setelah juknis nanti disampaikan kepada mereka lewat email atau lewat apa supaya dipelajari, sehingga pada saat dari yayasan membentuk tim untuk masing-masing berkoordinasi dengan kepala daerah masing-masing dengan mengunjungi mereka langsung di sana kan, biasanya kalau ketemu kepala daerah kan langsung dinas-dinas terkait dipanggil. Jadi action-nya sebetulnya bisa lebih cepat banget ini, gitu. Jadi nggak menunggu-nunggu. Dan saya yakin Mabes TNI AL juga sepakat dengan apa yang kita sampaikan, lebih cepat lebih baik ya, supaya realisasi programnya juga bisa terserap secepat-cepatnya. Mungkin itu tambahan dari saya. Baik, terima kasih Ibu Pembina. Kami kembalikan, mungkin ada pertanyaan dari kabupaten lain. Kami persilakan. Kami persilakan Ibu Bupati, mungkin ada yang mau ditanyakan.
Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan dari para undangan pada siang hari ini, sehingga untuk kejelasannya mungkin kami dari pihak yayasan akan membuat summary kepada masing-masing kabupaten agar bisa bersinergis dalam hal program ketahanan pangan dan Kampung Bahari Nusantara bersama Mabes TNI AL dan bersama stakeholder dari Kabupaten Indramayu, Tegal, Jombang, Bangkalan, Pamekasan yang nantinya akan menuju kerjasama secara sinergis mewujudkan ketahanan pangan yang mandiri dan berdaulat dalam waktu yang sangat cepat ke depannya. Oleh karena itu kita lanjut sesi berikutnya, sesi penutup yang akan dibawa langsung oleh Ketua Umum Yayasan Nusantara Patriot Majapahit, Profesor Dr. Haji Suroso Imam Jazuli, SE. Kami persilakan. Terima kasih, Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di siang ini tentang program sosialisasi ketahanan pangan dan Kampung Bahari Nusantara, Mabes TNI Angkatan Laut dengan Yayasan Nusantara Patriot Majapahit bersama stakeholder dari Kabupaten Indramayu, Tegal, Jombang, Bangkalan, Pamekasan dalam rangka menuju kerjasama secara sinergis mewujudkan ketahanan pangan yang mandiri dan berdaulat. Terima kasih terutama kami ucapkan pada Aspormar KSAL Mabes TNI Angkatan Laut, Bapak Mayor Jenderal Marinir Nur Mamsyah beserta jajarannya, Kadis Portmar Mabesal TNI Angkatan Laut Bapak Laksamana Dr. Suradi, ASSI MM serta jajarannya, Ibu Bupati Raja Nina Agustina Esa bersama staf, yang terhormat Ibu Dr. Dewi Aryani MSc, anggota MPR RI perwakilan Kabupaten Tegal, dan juga sekaligus sebagai Dewan Pembina Bapak Bupati Pamekasan, yang Bapak Haji Badrul Tamam, SPSI, beserta staf, Bapak Wakil Bupati Jombang, Bapak Sumrambah, beserta staf, Bapak Abdul Halim Esa MH, Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur, perwakilan Kabupaten Bangkalan Madura, serta staf, dan Ketua Pembina Yayasan Majapahit, Ibu Sondang, Aprilia Siaan, Ejrekom MBE, Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Imam Tomo Soekarno, selaku Pembina Yayasan Nusantara Patriot Majapahit, dan Profesor Dr. Haji Emi Susanti, Doktoranda MG, selaku Sekretaris Yayasan, dan Bapak Revi juga sebagai Wakil Sekretaris Yayasan. Alhamdulillah semua yang hadir di sini insya Allah dimuliakan Allah. Kenapa? Karena dari pihak Mabes Angkatan Laut di beberapa tempat telah melaksanakan memakmurkan bumi. Jadi bukan merusak bumi, tapi malah memakmurkan bumi, insya Allah. Dan dengan kerjasama dengan Yayasan Patriot
Majapahit Nusantara Majapahit sini, semoga kolaborasi antara Mapsal dan Yayasan Patriot Majapahit dan para stakeholder dari kabupaten dan sebagainya, insya Allah memamerkan bumi, misalkan di Madura potensi jagung, tanam jagung bisa, juga memperkuat mangrove di pantai utara maupun pantai selatan juga bisa, sehingga ini selain memperkuat ketahanan pangan menuju ke daerah pedesaan pesisir, itu akan memperkuat keadaan sosial ekonomi dan juga kesejahteraan pangan daripada penduduk. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan selalu memberikan petunjuk dan hidayah inayah kepada kita semua. Amin. Alhamdulillah, bersama ini pula kami tutup pertemuan sehari ini secara online, sehingga nanti kita lanjutkan dengan pertemuan di darat, insya Allah di Surabaya, di Sekretariat Yayasan Patriot Majapahit, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Airlangga, Universitas Airlangga, ruang 301 berikutnya. Insya Allah nanti seperti yang diutarakan Bapak Wakil Sekretaris Bapak Revia Firosha, itu nanti akan kirimkan highlight daripada kesimpulan pertemuan siang ini. Walaupun ada sedikit gangguan teknis, insya Allah 90% kita sudah bisa mengerti kemana arahnya dan sebagainya. Demikian, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk semuanya, para undangan, beserta jajaran Mabes TNI AL, dan para stakeholder Kabupaten Jombang, Indramayu, Tegal, Bangkalan, dan Pamekasan. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan segera buatkan summary-nya dari masalah program ketahanan pangan dan kampung Bahari, dan nantinya memang kami setuju atas saran pembina dan saran dari Pamekasan, dari Bangkalan, mungkin memang harus ketemu di darat untuk membicarakan secara detail dan konkret sebagai guidance pelaksanaan program tersebut agar bisa berjalan secara sinergis dan membawa manfaat bagi kabupaten setempat. Kami selaku moderator mohon pamit dengan tidak mengurangi rasa hormat apabila ada ucapan maupun perilaku atau sikap atau perkataan yang kurang berkenan di hati para undangan sekalian. Kami mohon sebesar-besarnya dan kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.